nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Selama-lamanya Engkau yang dipuji, selama-lamanya Engkau yang disembah, selama-lamanya Engkau yang duduk di tahta yang kami tinggi-tinggikan, yang kami agung-agungkan di rumah kami masing-masing. Ya Allah, kami menghampiri tahta kudus-Mu, mengagungkan, menyembah-Mu. Karena kami tahu pembela kami hidup, karena kami tahu juru selamat kami hidup, karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Yesuslah yang memberi kekuatan, Yesuslah yang memberikan kemampuan untuk kami menghadapi setiap badai, Yesuslah yang memberikan kami kepastian keselamatan bagi setiap kami yang percaya. Pagi hari ini ya Bapa, kami kembali membangun mezbah di altar kudus Tuhan. Kami memanggil nama-Mu, karena kami tahu orang yang memanggil nama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berserah, orang yang berseru akan melihat pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Pagi hari ini ya Allah, kami bersama-sama bersatu hati, hamba di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami datang memuji menyembah Tuhan karena kami tahu Yesus yang layak terima pujian, Yesus yang layak terima pengagungan, Yesus yang menyelamatkan kami. Pagi hari ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Kami tahu firman-Mu akan tetap tinggal sekalipun bumi ini berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Kami percaya firman-Mu yang membersihkan selalu kehidupan kami, sehingga jika Tuhan dapat ada hati yang tidak berkenan, maka firman-Mu lah yang menemplak kami, firman-Mu yang mentahirkan kami, membersihkan hidup kami, sehingga pada akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Semakin hari kami semakin diperbaharui, semakin hari kami menjadi semakin pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Di rumah kami masing-masing ya Roh Kudus, jamah kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan, sehingga kami hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita masih ada dalam Kejadian pasal 42, dan kita masih ada dalam kisah kehidupannya Yusuf, di mana abang-abangnya sudah datang ke Mesir oleh karena bangsa Israel dan keturunannya, orang-orang Israel dan keturunannya juga mengalami kelaparan. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena dunia mengalami kelaparan. Itu sebabnya Yakub menyuruh abang-abangnya Yusuf untuk mencari makan, pergi ke Mesir. Tetapi sesampainya di Mesir, maka Yusuf tahu bahwa ini adalah abang-abang, tapi abang-abangnya tidak tahu tentang keberadaan Yusuf. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yusuf bilang sama abang-abangnya ini untuk panggil adiknya. Iya kan? Nah, kita lihat dalam Kejadian pasal 42 ayat 18 sampai dengan ayat 28. Kejadian pasal 42 ayat 18 sampai dengan ayat 28. Haleluya. Kejadian 42 ayat 18 sampai dengan ayat 28. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, kepada kakak-kakaknya yang sedang akan mengambil gandum dan akan membeli gandum, akan membawa ke ayahnya, kepada Yakub ya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seseorang terkurung dalam rumah tahanan,
Tetapi pergilah kamu sekalian, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Memang tujuan Yusuf adalah agar adiknya ikut di bawah. Iya kan? Agar adiknya ikut di bawah, tapi mereka tidak kekurangan makanan. Sehingga akhirnya salah satu dari abang-abangnya ini harus tinggal sebagai jaminan. Dan ayat 20 mengatakan, tetapi saudaramu yang bungsu, ini dia, harus kamu bawa kepadaku supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Diperbuat abang-abang yang mereka kembali pulang untuk menyampaikan kepada Yakub, gitu kan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikian diperbuat mereka. Ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Mereka merasa bersalah karena mereka pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Yusuf. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lihat saudara, orang kalau udah buat dosa, maka dosa itu akan mengejar. Dosa itu akan mengintimidasi. Dosa itu akan terus menuntut sampai kapanpun. Kejadian ini udah lama, tapi mereka masih ingat apa yang mereka pernah lakukan kepada Yusuf. Dan mereka sadar itu salah, mereka sadar itu berdosa. Sehingga akhirnya mereka merasa, waduh, ini pasti karena dosa kita kepada adik kita. Ayat 22. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Akhirnya mulai salah menyalahkan. Jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Karena mereka berpikir bahwa Yusuf sudah mati. Lihat ya saudara ya, dari sini kita mengerti bahwa ketika seseorang jatuh, makanya ketika kita sudah tinggal dalam kebenaran, maka jangan kembali lagi kepada dosa. Kenapa? Ketika kita kembali lagi kepada dosa, maka dosa itu akan menuntut. Dia akan terus mengintimidasi, dia akan terus mengatakan engkau tidak layak, engkau tidak benar. Akhirnya kita penuh dengan kehancuran hati saudara. Dan kita beranggapan, ya udahlah, udah gak layak saya di hadapan Tuhan. Nah, ini yang akan saya bahas sudah dikasih dalam Tuhan, ya. Tapi kita lanjut dulu selanjutnya. Ayat 23. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Kenapa? Karena Yusuf mau adiknya untuk menemukan, untuk kembali kepada dia, untuk datang berjumpa dengan dia bersama-sama dengan Yakub nantinya. Tapi Simeon mesti ditahan. Ayat 25. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikian dilakukan orang kepada mereka itu. Sudah dikasih dalam Tuhan. Apa yang dilakukan abang-abang Yusuf? Dia melakukan apa yang jahat kepada Yusuf. Yusuf bisa melakukan apa yang jahat kepada abang-abangnya, tapi itu tidak Yusuf lakukan. Karena Yusuf menyadari bahwa hidupnya sedang dipakai oleh Tuhan, bukan dipakai oleh setan. Sehingga akhirnya apa? Yusuf memberikan gandum. Yusuf tidak membiarkan saudara-saudara kelaparan. Bahkan Alkitab katakan uangnya dikembalikan dalam karung itu. Sesudah itu ayat 26, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya uangnya ada dalam mulut karung. Karena mereka nggak tahu bahwa uang dikembalikan dalam karung beserta dengan gandum-gandumnya. Mereka kaget sekali.
Katanya ayat 28 saudara, katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar, serta berkata, apa juga yang diperbuat Allah terhadap kita. Saudara lihat ya, orang kalau udah jatuh dalam dosa, maka apapun yang diperbuat, apapun yang dialami orang tersebut akan penuh dengan ketakutan. Lihat, padahal tujuan Yusuf baik. Yusuf mengembalikan kembali uang-uang pembelian gandum beserta dengan gandumnya. Jadi mereka gratis. Bukankah itu baik seharusnya bagi mereka? Tapi sikap mereka ketika mereka melihat hal tersebut, mereka justru takut. Aduh, ada apa ini? Kenapa uang kita nggak diambil? Kenapa uang kita dikembalikan? Karena saudaranya Simeon ada bersama-sama dengan Yusuf di dalam tahanan sebagai jaminan untuk mereka datang kembali. Nah, ini yang saya mau bagikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah tahu akan kebenaran, kita yang sudah tahu akan firman, main-main kembali lagi di area kegelapan. Jangan. Kita yang sudah tahu kebenaran, kita yang sudah tahu firman, jangan jatuh lagi dalam dosa kegelapan. Kita merasa nyaman dalam kegelapan. Karena dampaknya engkau akan hidup dalam ketakutan. Engkau akan hidup dalam ketakutan. Lihat saudara-saudara Yusuf, semua yang terjadi menyebabkan mereka ketakutan. Dasarnya apa? Karena mereka tahu mereka telah berbuat dosa terhadap Yusuf. Mereka sadar, jangan-jangan semua ini karena kita telah melakukan kepada saudara kita, dan darahnya ditanggungkan kepada kita. Dosa menyebabkan manusia hidup dalam ketakutan. Saudara lihat dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 10, kisah bagaimana manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan, mereka takut, mereka bersembunyi. Kenapa? Karena telah melakukan pelanggaran, melawan apa yang sudah menjadi titahnya Tuhan. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lihat ya saudara ya, Tuhan tahu nggak manusia jatuh dalam dosa? Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa? Tahu. Tapi Tuhan memanggil mereka, Tuhan mencari mereka, di manakah engkau? Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat hidup saudara dan saya. Alkitab mencatat, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Yesus mengatakan seperti itu. Kita yang sudah hidup dalam dosa, kita yang sudah tinggal dalam dosa, kita yang sudah jauh jatuh dalam jurang kegelapan, dicari oleh Yesus. Itu yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan yang baik yang jahat, apa yang terjadi? Mereka jatuh. Dan ketika mereka jatuh, Tuhan mencari mereka. Ayat selanjutnya, ayat 10, Adam bilang begini, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi apa sudah? Takut. Ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang untuk dimakan, maka saat itu ketakutan ada dalam hati manusia. Karena apa? Karena dosa. Dosa membuat setiap manusia menjadi takut. Karena aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini orang kalau udah jatuh dalam dosa, dia akan menjauh dari persekutuan, dia akan menjauh dari gereja, dia akan menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena itulah dosa. Itu ciri dosa. Gelap tidak bisa bertemu dengan terang, tidak bisa bersatu dengan terang.
Tapi ketika terang itu menyinari kegelapan, maka kegelapan akan menjadi terang. Dan tidak akan pernah bisa bersatu kalau gelap tidak akan diterangi. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, firman Tuhan katakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Lihat, di mana ada hukuman, di mana ada dosa, di mana ada pelanggaran, pasti ada ketakutan. Apakah polisi tahu kalau ada orang nggak bawa SIM, ada pengemudi nggak bawa STNK, nggak bawa surat-surat? Apakah mereka tahu? Nggak. Tapi kenapa ketika razia mereka bisa tepat memberhentikan mobil yang memang melakukan pelanggaran, kendaraan yang melakukan pelanggaran? Kenapa? Karena sang pengendara merasa takut. Gerak-gerik itulah yang dibaca oleh polisi. Ketakutan akan menyebabkan gerak-geriknya itu berbeda dengan orang yang tidak mengalami ketakutan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nggak menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Kenapa seorang bisa takutnya? Karena dosa. Bahkan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ketakutan itu datang karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi jelas bahwa dosa menghadirkan kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kehidupan yang penuh dengan intimidasi, kehidupan yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena dosa. Tanpa kita sadari. Karena kita tahu, oh ini kebenaran, oh ini saya lakukan, ini saya tidak benar. Ketika kita sadar bahwa kita lakukan hal yang tidak benar, maka kita sedang menyadari bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Dan ketika kita sudah tahu kita sudah jatuh dalam dosa, maka saat itu kita akan mulai minder untuk bertemu dengan teman seiman, merasa tidak layak. Disitulah kita sudah kemakan. Nah, saya pelajari mengapa dosa menyebabkan kita hidup dalam ketakutan dan intimidasi. Kenapa orang yang jatuh dalam dosa akhirnya hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan intimidasi? Yang pertama, karena jelas dosa membuat kita hidup jauh dari Allah. Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua, atau ayat kedua yang ya. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Itulah yang membuat manusia hidup dalam ketakutan dan intimidasi. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan. Allah lah yang sumber menjadi kekuatan. Ketika kita tidak berjalan bersama-sama dengan Allah, maka manusia lemah. Ketika manusia tidak berjalan bersama-sama dengan Allah, manusia penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kelemahan, karena tidak berjalan bersama-sama dengan Allah. Rasul Paulus mengerti betul, sehingga dia mengatakan, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Jadi ketika kita berjalan dan tinggal dalam dosa, saudara dikasih dalam Tuhan, itulah yang membuat kita hidup jauh dari Allah. Ketika seseorang hidup jauh dari Allah, maka dia akan mudah sekali takut menghadapi masalah, takut menghadapi hari depan, takut menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang ada, nggak bisa bangkit. Kenapa? Karena hidupnya jauh dari Allah. Dan seorang yang hidup jauh dari Allah tidak akan mendapatkan kekuatan.
Karena firman Tuhan jelas katakan, orang yang menanti-nantikan Allah akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi yang pertama, kenapa dosa menyebabkan kita hidup dalam ketakutan dan intimidasi? Karena yang pertama, dosa membuat kita hidup jauh dari Allah. Yang kedua, mengapa dosa menyebabkan kita hidup ketakutan dan intimidasi? Karena dosa membawa kita kepada penghukuman. Manusia tahu akan hal itu, sehingga ketika dia jatuh dalam dosa, dia mulai hidup dalam ketakutan, kebimbangan, susah untuk bangkit. Karena dosa itu mengikat, dosa itu menuntut. Lihat saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudaranya Yusuf tahu akan hal ini, sehingga akhirnya mereka sadar, oh iya ya, apa yang pernah kami buat kepada adik kami. Darahnya menuntut, padahal belum mati. Tapi karena mereka tahu mereka sudah berbuat jahat, mereka sadar akan hal itu, sehingga akhirnya ada intimidasi, dituduh, jadi merasa tertuduh. Karena dosa membawa kita kepada penghukuman, akhirnya hidup kita penuh dengan ketakutan dan intimidasi. Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dosa membawa kita kepada penghukuman. Upah dosa ialah maut, upah dosa ialah kematian kekal. Jadi seorang akan mengalami hidup dalam ketakutan, seorang akan mengalami hidup dalam intimidasi ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena dosa mengandung hukuman, dan manusia takut dihukum. Itu sebabnya Yesus perlu hadir sebagai juru selamat. Kita datang sama Yesus, kita datang minta pengampunannya, kita datang minta biar darahnya membasuh kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam ketakutan dan intimidasi. Yang ketiga, mengapa dosa menyebabkan kita hidup dalam ketakutan dan intimidasi? Yang pertama, karena dosa membuat kita hidup jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Yang kedua, karena dosa membawa kita hidup dalam penghukuman. Yang ketiga, karena dosa membuka celah sehingga iblis menguasai hati dan pikiran kita. Ini tujuannya. Dimulai dari komunikasi, dimulai dari percakapan antara Hawa dengan ular. Akhirnya Hawa menyetujui, ya udah nggak apa-apalah. Ketika kita mulai kompromi, maka siap-siaplah kita akan jatuh. Dan ketika kita sadar kita jatuh, bukannya bangkit, maka iblis akan mendakwamu. Kan lu udah jatuh kan, udah lu mah gak layak. Buat apa lu udah melayani Tuhan tapi berzina? Udah, Tuhan gak akan mengampunimu. Itulah tuduhan-tuduhan iblis, itulah intimidasi-intimidasi. Orang-orang yang pada akhirnya jatuh akan sulit untuk bangkit. Kenapa? Karena udah buka celah, sehingga akhirnya iblis menguasai hati kita, iblis menguasai pikiran kita. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8 bilang begini, saudara. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi jelas, kalau kita udah tahu kebenaran, kita datang kepada Allah. Tapi ketika kita tetap tinggal dalam dosa, ketika kita sudah tahu akan kebenaran, maka saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan, orang yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari si jahat. Kenapa? Karena kita udah tahu kebenaran, datang kepada kebenaran. Karena kita udah tahu kebenaran firman Tuhan, maka datang kepada Allah. Minta biarlah belas kasihan Tuhan ada dalam kehidupan kita.
Ya, jadi yang ketiga, kenapa dosa menyebabkan kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam intimidasi? Jelas karena dosa membuka celah, membuka pintu sehingga iblis menguasai hati dan pikiran kita. Makanya kalau kita udah tahu kebenaran, jangan buka-buka celah. Iblis masuk gak perlu pintu yang besar, dia hanya perlu celah yang kecil untuk menghancurkan hidup kita, membinasakan hidup kita. Dosa apapun, gak ada dosa putih, dosa hitam, merah, gak ada dosa hitam, gak ada sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kan ini dosa untuk kebaikan. Nah, dosa adalah dosa. Jika ya, hendaklah kau katakan ya, jika tidak, hendaklah kau katakan tidak. Selebih dari itu daripada sejahat. Jelas Alkitab katakan, gak ada area abu-abu dalam kebenaran. Hitam tetap hitam, tapi putih tetaplah putih. Gak ada namanya dosa putih, dosa untuk kebaikan, dosa untuk kebenaran. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yang namanya dosa tetap dosa. Melenceng dari kehendak Allah, menyimpang dari jalan Allah, itu dosa. Sehingga akhirnya kita menyadari, kalau kita berbohong, sekalipun berbohong untuk kebenaran, kau tetap dosa. Engkau bilang kau berzina, bagaimana bisa berzina? Ya habis gimana ya pendeta ya, suami saya juga berzina, ya wajar dong saya balas. Engkau tetap dosa. Ya habis gimana ya pendeta ya, habis suami saya nggak terima kekurangan saya, istri saya nggak terima kelemahan saya, ya makanya saya mulai chat lah, mulai berselingkuh lah. Sekalipun ada 1001 alasan untuk engkau melakukan dosa, tidak membenarkan engkau melakukan dosa. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis untuk akhirnya kita terjerumus, jatuh dalam lembah kekelaman, dan pada akhirnya kita sulit untuk bangkit. Kenapa? Karena iblis setelah kita jatuh, dia akan terus mendakwa, dia akan terus menghakimi. Engkau gak layak, engkau gak bisa bangun. Kalau kita gak kuat, maka hidup kita akan hancur, hidup kita akan binasa, hidup kita akan berantakan. Yang keempat, yang terakhir, kenapa dosa menyebabkan kita hidup dalam ketakutan dan intimidasi? Yang pertama, karena dosa membuat kita hidup jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Manusia gak akan pernah bisa hidup tanpa Allah, karena Allah sumber kekuatan, Allah yang memberikan penghiburan, Allah yang memberikan pengharapan. Yang kedua, kenapa dosa menyebabkan kita hidup dalam ketakutan dan intimidasi? Karena dosa membawa kita kepada penghukuman. Manusia tahu bahwa upah dosa adalah maut. Sehingga akhirnya ketika kita tahu kita jatuh dalam dosa, maka kita hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu dosa akan membawa kita pada kematian kekal. Itu yang menyebabkan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia akan mengalami ketakutan dan intimidasi. Dan yang ketiga, mengapa dosa menyebabkan kita hidup dalam ketakutan dan intimidasi? Karena dosa membuka celah sehingga iblis menguasai hati dan pikiran kita, terus mengintimidasi, terus melemahkan. Kalau ada di hadapan kita ada pilihan, di hadapan kita ada kesempatan untuk melakukan dosa, pikir 1000 kalilah. Kenapa? Karena ketika engkau jatuh, itu akan terus menghakimimu, itu akan terus mendakwamu, sehingga engkau merasa tidak layak. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa dosa menyebabkan kita hidup dalam ketakutan dan intimidasi? Karena dosa mematikan iman dan pengharapan kita. Dosa bukan hanya menyebabkan tubuhmu binasa, tapi dosa menyebabkan juga imanmu pudar, pengharapanmu hilang. Ibrani 11 ayat 6 bagian A. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi seseorang yang menghampiri Allah harus diperlukan iman. Tapi bagaimana seseorang yang berdosa bisa menghampiri Allah? Dia harus terlebih dahulu beriman. Dan iman dengan dosa bertolak belakang. Itu sebabnya Yesus perlu datang agar orang yang percaya kepada Yesus dipulihkan dari dosa. Orang yang beriman kepada Yesus dipulihkan dari dosa. Amin. Haleluya. Dalam Lukas 5 ayat 20, ada orang-orang yang membopong
atau memikul orang yang lumpuh dan membawa kepada Yesus. Maka ketika Yesus melihat iman daripada orang-orang yang membawa orang-orang lumpuh ini, maka Yesus bilang begini dalam Lukas 5 ayat 20, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Karena apa? Iman. Jadi iman akan meniadakan dosa. Tetapi sebaliknya, ketika engkau hidup dalam dosa, dosamu mematikan iman, sehingga imanmu hilang, pengharapanmu pudar, dan hidupmu akan hancur. Ingat, iblis dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mulai curi pikiran-pikiran kita, dia mulai curi pandangan kita dari Kristus. Mulai dia bunuh iman kita, dia bunuh pengharapan kita, dan pada akhirnya dia binasakan hidup kita. Itulah target iblis, curi, bunuh, binasa. Anak-anak Tuhan, hati-hati. Anak-anak Tuhan, berjaga-jaga. Waktunya tidak lama lagi. Karena iblis tahu akan hal ini. Itu sebabnya dia akan terus menarik setiap anak-anak Tuhan untuk kembali kepada dosa-dosa yang lama. Menarik setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk hidup tinggal dalam kegelapan. Karena itu, pergunakan setiap kelengkapan senjata Allah. Pastikan setiap kita menyadari bahwa dosa tetaplah dosa, sekalipun saya ada alasan untuk melakukannya. Karena saya tahu ketika kita mulai jatuh dalam dosa, kita harus sadari hal ini. Maka kita akan hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kecemasan, kita hidup dalam kekhawatiran. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan, kami disadari bahwa ketika kami sedang jauh dari Tuhan, kami sedang jatuh dalam dosa, kami perlu Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Tuhanlah yang memulihkan keberadaan kami. Dosa membuat kami hidup dalam ketakutan. Dosa mematikan karakter iman kami, mematikan pengharapan kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu hari ini, dimanapun mereka berada. Mereka yang mungkin hari-hari ini menyadari bahwa mereka sudah terlalu jauh pergi meninggalkan Tuhan. Dosa telah memisahkan mereka dari Allah. Jika itu adalah doamu, saudara, dan kau merasa hari-hari ini kau sedang jauh dari Tuhan, engkau merasa hari-hari ini oleh karena dosa mengintimidasimu, membuat engkau lemah, dan bukan suatu kebetulan engkau boleh ada dalam doa pagi hari ini. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, ada umat Tuhan di rumah mereka masing-masing yang pagi hari ini bersama-sama bersekutu, menyadari bahwa mereka telah jauh dari Tuhan. Dan hari ini mereka datang kepada Tuhan, mereka rindu dipulihkan. Kami pegang firman Tuhan, sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Sebab Yesus, darah-Mu yang mentahirkan setiap kami anak-anak-Mu, darah-Mu yang menyucikan setiap kami, sehingga hari ini ya Bapa, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, Tuhan lihat. Mereka yang membuka hati mereka, mereka yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, pagi hari ini di dalam nama Yesus, pengampunan, kasih, lawatan Roh Kudus turun atas masing-masing mereka. Mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, sehingga setiap kami kembali kepada kemuliaan Allah yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Hari ini hamba menyerahkan umat-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati, pulihkan setiap hidup, sehingga setiap anak-anak Tuhan tidak ada lagi yang tinggal dalam ketakutan, intimidasi, kekhawatiran, kehilangan pengharapan. Tapi hidup kami bangkit maju dan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih buat pemulihan. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau yang sudah dipulihkan, jangan kembali lagi kepada dunia hitam. Engkau yang sudah dipulihkan, sadar bahwa Yesus sudah mati buat hidup kita.
Jangan kembali lagi kepada dosa-dosa kita. Jangan kembali lagi kepada kelakuan-kelakuan kita yang lama. Terlalu baik Yesus dalam kehidupan kita. Mulai hari ini terus berpengharapan. Mulai hari ini terus bangkit. Mulai hari ini terus kuat dalam Tuhan. Miliki komunitas yang takut akan Tuhan. Sehingga ada yang saling menguatkan, ada yang saling mendoakan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Materaikan dalam hati kami, sehingga akhirnya kami hidup dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami hidup dalam kebenaran, karena kami tahu kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dimanapun mereka berada. Jika sakit penyakit itu disebabkan oleh dosa dan pelanggaran mereka, hari ini dalam nama Yesus, biarlah pengampunan Tuhan yang mengampuni setiap mereka, sehingga mereka dipulihkan dari sakit mereka, mereka dipulihkan dari kelemahan tubuh mereka, dan mereka mengalami kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan pegang, Tuhan jaga, Tuhan sertai, sehingga suami-suami mengasihi, menghargai istri. Bahkan istri-istri mengasihi, menghormati suami. Mereka saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain, sehingga ada suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka. Kalau ada yang berdoa buat rumah tangga mereka yang hari-hari sedang mengalami goncangan, biarlah Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang kembalikan dalam kasih Tuhan, sehingga suami-suami yang terhilang, istri-istri yang telah jauh dari Tuhan, kembali dijamah Tuhan, kembali dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap usaha dari anak-anak Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka hari-hari ini Tuhan tahu. Sebab kami adalah anak-anak Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau melihara kami. Engkau yang menjamin hari-hari kehidupan kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap mereka. Ada rumah tangga, orang-orang muda yang berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dibukakan kandungan mereka, dipercayakan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Yesus terjadi atas rumah tangga mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah orang-orang muda ini berjalan dalam kebenaran, menjadi terang di zaman mereka, di masa-masa mereka muda. Bahkan hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah masa muda mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka berhasil dan beruntung. Bahkan pekerjaan, studi mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang berdoa hari-hari ini untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap mereka, sehingga mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa pada saat ini menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, buat kerabat kami, keluarga kami yang masih hidup jauh dari Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang menerangi langkah hidup mereka. Kami tahu bagian kami bersaksi, kami tahu bagian kami menginjil, tapi kami percaya Roh Kuduslah yang mampu dan menggerakkan hati mereka. Itu sebabnya kami terus doakan, sehingga setiap orang-orang yang setiap hari kami doakan akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang menjamah setiap hati yang keras di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami berdoa buat kota kami. Kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami dijaga, disertai, ditolong Tuhan. Dijauhkan dari niat rancangan orang jahat. Kota kami dijauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana alam dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami aman, perlindungan Tuhan sempurna atas kota kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di kota kami dihardik dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap orang-orang yang bermain dalam kuasa-kuasa kegelapan atas kota kami. Tuhan sendiri yang mengetuk hati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Bahkan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Indonesia.
Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Ekonomi Indonesia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia pulih, dijauhkan daripada segala niat rancangan orang jahat. Roh pemecah belah, roh adu domba kami patahkan dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, kami berdoa ya Tuhan. Wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen-parlemen yang ada, Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar takut akan Tuhan ada di hati mereka. Tuhan hadirkan, Tuhan lahirkan pemimpin-pemimpin seperti Yusuf di masa-masa ini, sehingga dalam kebenaran Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, untuk rencana tahun 2024 dalam pesta demokrasi Tuhan, akan pemilihan presiden. Tuhan tolong sehingga semua boleh ada dalam keberkatan Tuhan, semua aman, semua berjalan baik. KPU yang ada yang menyediakan segala sesuatu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami menyerahkan rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Biar semua ada dalam rancangan Tuhan. Lahir pemimpin-pemimpin yang mencintai Tuhan, yang mau berkorban bagi bangsa ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami sudah menerima lawatan Tuhan. Kami yang hidup dalam kegelapan sudah dibenarkan Tuhan, oleh karena kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pagi hari ini. Kami ditahirkan, kami hidup baru, kami mempermuliakan nama Tuhan. Pakai kami, utus kami Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami ya Allah. Kami berdoa karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa dan meminta di dalam nama Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa barang apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima apa yang kami doakan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari tetap tinggal dalam kebenaran. Kita sudah tahu kebenaran, maka jangan kembali lagi kepada masa-masa kelam kita, masa-masa lalu kita. Biarlah kita mengubur masa lalu kita, masa kelam kita sebagai sejarah. Kita belajar dalamnya untuk tetap terus hidup mengasihi Tuhan, untuk tetap terus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.